Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berucap dan bisa berpikir dan bisa menghirup udara yang segar pada kali ini. Salawat salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliau kita bisa keluar dari alam kebodohan menuju alam keilmian, yaitu alam yang kita bisa membedakan antara yang salah dan yang benar, dan yang haram, yang halal. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan hadis yang pertemuan sebelumnya saya jelaskan. Untuk yang sekarang ini tetap masalah air. Untuk hadis yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala airihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi. Al-ma'u tahurun walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu bi najasatin tahdusu fihi. Maksudnya bagaimana? Secara umum, secara ijmal, yaitu secara global, mafhum dari hadis di sini maksudnya yaitu yatanajjasul ma'ul katsiru idza waqa'at fihi najasatun wa ghayyarat ahad awsafihi as-salasati wal muradu bil awsafi al-launu wat ta'mu war rihu wa yu'tabarul ma'u tahiran mutahhiran. Idza lam taghayyara najasatu ahadal awsafil madhkurati. Maksudnya seperti ini, yaitu najis, air ini air yang tanda petik di sini air yang banyak, maksudnya sampai 2 gula itu dikatakan najis ketika ada najis yang jatuh pada air tersebut, maka air tersebut dirubah oleh najis tersebut. Salah satu sifatnya, yang pertama, sifat air itu ada 3. Yang pertama itu yaitu warna air, tidak najis tersebut merubah air. Terus yang kedua watokmu, dan rasa ini juga dirubah oleh najis tersebut. Warihu, dan bau. Wa yu'tabaru al-ma'u tahirun mutahhirun idza lam tawid. Yang dimaksud di sini air tersebut seandainya tidak ada najis yang jatuh pada air tersebut, maka air tersebut dikatakan air tahirun mutahhirun. Berarti air tersebut sudah sampai 2 gula dan bisa mensucikan pada yang lain. Itu maksudnya. Jadi air tersebut di sini air yang sudah sampai 2 gula, seperti itu. Apabila ada najis yang merubah salah satu sifat najis tersebut, salah satu sifat air tersebut, maka dikatakan najis. Fiqhul hadis, pengertian hadis di sini. Ajma'al ulama'u ala anna al-ma'a idza waqa'at fihi najasatun wa faghayyarat ahad awsafihi launihi aw ta'mihi aw rihi fa huwa najasun. Yaitu maksudnya sama. Air itu apabila air itu, kalau airnya sedikit, air sedikit ini beda lagi pembahasannya. Kalau air sedikit, ini kan airnya banyak. Yang dimaksud air banyak dan sedikit, air banyak itu lebih dari 2 gula lebih. Sedangkan kalau air sedikit itu tidak sampai 2 gula. Berarti air yang tidak, kalau secara literan, kalau tidak salah kurang lebih 216 liter. Kalau tidak salah seperti itu. Mungkin bisa dicek lagi tentang ukuran air berapa gula berapa liter. Kalau 2 gula itu, kalau seingat saya itu perkiraan kurang lebih lah 216 liter seperti itu.
Di sini air banyak, yang dimaksud air banyak itu air yang 2 gula atau lebih. Kalau air sedikit itu air yang tidak sampai 2 gula. Kalau air banyak itu ada najis yang datang, air najis yang datang, air banyak itu harus merubah, dikatakan najis harus merubah salah satu sifat yang 3 gitu. Kalau air sedikit ada datang sebuah najis, misalkan ada najis berubah atau tidak salah satu sifat air tersebut, maka tetap dikatakan najis. Seperti itu menurut pemahaman dari kitab Ibanatul Ahkam. Hadis di sini yang nomor 3 bahwa air itu seperti itu, ada air sedikit dan juga ada air yang banyak, seperti itu. Selanjutnya hadis yang nomor 4, an Abdillah ibnu Umar, an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabitha wa fi lahdin lam yanjus, akhrajahu al-arba'atu wa sahahu Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Maksudnya bagaimana di sini? Surud dawabi wasaba ila yahlu fil ghalibi an najasatin li'anna al-mu'tada min as-sibai idza waradatil ma'a an tahudha fihi wa tabawwala wa qad la tahlu a'dha'ahu min at-talawusi bi aqwaliha wa raji'iha. Maksudnya bagaimana? Ketika ada air sampai 2 gula lam yahmil al-habis wa fi lahdin lam yanjus. Maksudnya bagaimana? Kalau ini secara dibaca secara lafzi saja, ketika ada air itu 2 gula, maka air 2 gula tersebut tidak najis. Wa fi lahdin lam yanjus, seperti itu. Ketika ada air 2 gula, ini maksudnya penting. Ada air 2 gula. Terus ada hewan yang jatuh pada air tersebut, akan tetapi tidak merubah sifat, ini sama, tidak merubah sifat dari air tersebut, maka Allah minatalawusi bi'aqwaliha waladiha, maka air tersebut tetap dikatakan suci. Dhahaba ila hadal hadis Syafi'i, dhahaba ila menurut Imam Syafi'i, bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang hadis ini? Wa ahmati fi ja'lihim al-katsira ma balawal kullataini wa nauna in malam yatawayyar launuhu. Ya, maksudnya sama. Kesimpulan menurut Imam Syafi'i dari hadis di sini, kalau ada air banyak terus ada najis yang jatuh ke air tersebut asalkan tidak merubah salah satu sifat dari air tersebut, maka maka air tersebut dikatakan suci, seperti itu. Jadi kesimpulannya ada 2, air itu ada 2. Yang pertama itu air sedikit dan juga air banyak. Kalau air sedikit itu air yang tidak sampai 2 gula. Kalau air banyak itu 2 gula atau lebih. Seperti itu, kesimpulannya seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa mungkin pemirsa itu langsung melalui ketik di kolom komentar pertanyaan tentang pembahasan yang saya bahas. Mungkin ada yang tidak mengerti, mungkin di lain waktu saya bisa menjawabnya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya itu murni dari Allah, jika ada salahnya itu murni dari saya pribadi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.